Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursa Fitri dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses masuknya Islam ke kawasan Arab, Nusantara hingga ke Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bagaimana caranya Islam masuk ke kawasan Arab. Sebelum datangnya Islam ke kawasan Arab, wilayah Arab merupakan kawasan yang tidak maju, di mana banyak penduduk-penduduk di Arab malah sering atau senang melakukan peperangan. Namun, dengan datangnya Islam, di mana wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, pada awalnya Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara tertutup kepada para sahabatnya dan juga keluarganya. Namun, lambat laun Nabi Muhammad pun menyebarkan agama Islam secara terbuka. Dan ada juga banyak yang menolak. Hingga akhirnya Nabi Muhammad mulai menyebarkan agama Islam ke Madinah. Di sana, penduduk Madinah sangat terbuka, sangat menerima agama Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat, hampir penduduk Arab telah memeluk agama Islam, di mana penyebaran agama Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, di mana kemajuan pendidikan dan politik ekonomi sangat berkembang pesat pada saat itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana Islam bisa masuk ke kawasan Nusantara. Penyebaran agama Islam terjadi pada abad ke-7 sampai 9 Masehi, di mana dibawa oleh para pedagang Arab. Pada perjalanan menuju tanah Melayu dari Selat Malaka, para pedagang itu singgah di Malabar, Cambai, dan Gujarat, India. Sejak saat itu, Islam berpengaruh terhadap agama dan budaya yang menentukan pertumbuhan dan perkembangannya. Ada 3 teori yang menyebutkan bagaimana datangnya Islam ke kawasan Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, kedua, teori Mekah, dan terakhir, teori Persia. Teori Gujarat ini menceritakan bahwa Islam masuk ke kawasan Nusantara melalui para pedagang India Muslim, di mana teori ini dibuktikan oleh peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada tahun 1428 Masehi. Teori yang kedua yaitu teori Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam datang ke Indonesia karena para pedagang Arab. Hal ini dibuktikan oleh permukiman pedagang Arab yang berada di pesisir Pulau Sumatera. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini menjelaskan bahwa Islam datang dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan yang dimiliki Indonesia memiliki kesamaan oleh kebudayaan dari Persia. Selain bukti lainnya yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husain. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa Islam berkembang pesat di Indonesia, antara lain syarat untuk masuk Islam mudah, tidak mengenal sistem kasta, disebarkan secara damai, tidak memaksa, dan terakhir runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Adapun tokoh-tokoh penyebar agama Islam antara lain Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jagat, Sunan Gresik. Nah, itu semua biasa kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Saya akan menjelaskan bagaimana Islam masuk ke kawasan Jambi. Banyak versi yang menyebutkan bagaimana Islam masuk ke Jambi, baik yang kita peroleh dari catatan resmi sejarah, cerita tradisional, maupun sumber lokal. Dari sumber lokal, kita ketahui bahwa orang yang pertama membawa Islam ke Jambi adalah seorang berkebangsaan Turki bernama Ahmad Salim. Beliau adalah seorang saudagar yang diutus oleh ayahnya dari Turki untuk melakukan perdagangan ke Jambi. Ahmad Salim kemudian menikah dengan salah seorang putri dari Raja Aditya Warman yang beragama Buddha dan dikenal dengan gelar Putri Selaras Pinang Masa, yang kemudian menganut agama Islam. Setelah itu, Ahmad Salim mulai mengembangkan agama Islam dan mengikis pengaruh agama Buddha. Ahmad Salim diberi gelar Datuk Banduka Berhalo dan beliau dianggap sebagai seorang pertama yang menyebarkan agama Islam di Jambi pada abad ke-15. Dalam versi lain diceritakan bahwa Ahmad Salim mempunyai anak yang bernama Orang Kayu Hitam. Sebagai seorang raja, ia berhasil menyebarluaskan agama Islam di tanah Melayu Jambi. Setelah Orang Kayu Hitam wafat,
Ia diteruskan oleh putranya yang bernama Pangeran Hilang di Aek yang bergelar Penambahan Rantau Kapas. Setelah beliau berhasil membangun pondasi Islam, akhirnya pada abad ke-17 Masehi berdirilah Kesultanan pertama di Jambi yang berdasarkan Islam dengan raja pertamanya, Sultan Abdul Qahar. Itu tadi penjelasan dari saya bagaimana proses masuknya Islam ke kawasan Arab, Melayu hingga ke Jambi.